Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 6B SDIP Ar-Rahmah yang semoga tetap dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar secara online, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi IPA yang terkait dengan subtema yang pertama. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan perkembangbiakan pada hewan maupun pada tumbuhan. Untuk itu kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan. Sekarang kita membahas terkait dengan bagaimana cara melestarikannya. Untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan. Jadi pelestarian hewan dan tumbuhan ini berfungsi untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan. Maka perlu adanya upaya yang dinamakan pelestarian hutan. Kenapa kok hutan? Karena hutan adalah tempat berkembang biaknya hewan dan tumbuhan tersebut. Pelestarian hutan meliputi pelestarian tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya. Dalam pelestarian hewan dan tumbuhan ini ada dua jenis cara. Yang pertama yaitu dengan cara pelestarian in situ. Yang kedua yaitu dengan cara pelestarian ex situ. Apakah pelestarian in situ? Yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Jadi habitat itu lingkungan asli. Contohnya apa? Misalkan badak bercula satu yang berada di ujung kulon. Jadi ujung kulon ini adalah tempatnya asli, habitatnya asli. Contoh nanti pelestarian dengan in situ itu ada dua. Yang pertama dengan suaka alam, yang kedua dengan kawasan pelestarian alam. Ya. Kemudian pelestarian ex situ, pelestarian hewan serta tumbuhan yang dilakukan di luar habitatnya. Jadi tidak di tempat asli hewan atau tumbuhan itu berkembang biak. Hal ini dikarenakan habitat asli hewan dan tumbuhan telah rusak. Hewan dan tumbuhan dipindah ke lokasi baru dengan keadaan serupa atau lebih baik dari habitat aslinya. Dengan cara apa? Nah, yang pertama rehabilitasi, penangkaran, dan budidaya tumbuhan. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih detail satu persatu. Kita akan membahas terkait dengan yang pertama, yaitu pelestarian in situ. Ada suaka alam. Suaka alam adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya. Pengawetan berarti dibuat semaksimal mungkin agar lingkungan ini tetap terjaga. Suaka alam juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Artinya, yaitu harus memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang hidup di dalamnya, baik itu tumbuhan maupun hewan tersebut. Kemudian di suaka alam ada contohnya yaitu cagar alam. Cagar alam itu adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang-undang. Dari apa? Dari kepunahan. Jadi di dalam cagar alam ini hewan maupun tumbuhan ini dilindungi undang-undang. Sehingga ketika hewan atau tumbuhan itu dibunuh, dicuri, maka bisa terkena pasal di undang-undang tersebut. Contohnya apa? Nah, ini cagar alam pada Pulau 2 di Jawa Barat. Itu untuk apa? Untuk melindungi jenis burung laut. Nah, kemudian cagar alam Gunung Gede di Bogor, yaitu untuk melindungi kijang dan rusa. Yang ketiga contohnya cagar alam Rafflesia, yaitu di Bengkulu, untuk melindungi jenis bunga Rafflesia.
Jadi kalau ada tanaman atau hewan ini yang dirusak atau dicuri, maka bisa terkena undang-undang. Yang kedua, contoh pada suaka alam yaitu suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Jadi kalau suaka marga satwa isinya hanya hewan, sedangkan cagar alam bisa hewan bisa tumbuhan. Kalau suaka marga satwa hanya melindungi jenis hewan. Contohnya yaitu di Pulau Rambut di Teluk Jakarta, yaitu untuk melindungi jenis burung seperti kutilang, perenjak, podang, jalak, dan perkutut, yang mana kita ketahui hewan-hewan ini memang semakin langka. Kemudian di Baluran, Jawa Timur, melindungi hewan badak, banteng, kerbau liar, kera, lutung, babi hutan, dan burung merak. Dan masih banyak lagi contoh suaka marga satwa. Kemudian jenis pelestarian in situ yang kedua yaitu kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu. Fungsi utamanya untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan, serta pemanfaatannya secara lestari, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, kawasan pelestarian alam ini meliputi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Jadi kawasan seperti ini pastilah kawasannya sangat besar, sangat luas, yang mana di dalamnya diharapkan makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewannya itu terpenuhi kebutuhannya. Jadi tidak kosong atau tidak kekurangan bahan makanan atau pupuk dan seterusnya. Di situ sudah tercukupi, maka dibuat lahannya sangat luas. Kita lanjutkan. Selanjutnya yang kedua, jenis pelestarian ex situ. Yang pertama, rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam atau jenis hewan yang lahir bukan di habitat aslinya, misalnya di kandang piaraan. Jadi rehabilitasi itu adalah membuat hewan itu seakan-akan berada di tempat aslinya, dibuat senyaman di tempat aslinya. Nah, nanti kalau sudah nyaman, maka bisa dikembalikan ke alam bebas lagi. Contohnya rehabilitasi di Taman Nasional 30 Jambi, Wanariset Semboja Kalimantan Timur, dan Bukitnya Rumeteng di Kalimantan Tengah. Kemudian contoh yang kedua terkait dengan pelestarian ex situ yaitu penangkaran. Penangkaran dilakukan dengan perkembangbiakan buatan. Contohnya yaitu penangkaran penyu, orangutan di Tanjung Puting, dan penangkaran buaya di Papua. Jadi penangkaran itu dilokalkan, dilokasikan. Jadi dibuat oleh manusia agar kenapa? Agar penyu ini terjaga dari kepunahan atau hewan-hewan lain. Jadi tidak di alam liar, di tempat penangkaran. Kemudian jenis yang ketiga dari pelestarian ex situ yaitu budidaya tumbuhan. Budidaya tumbuhan dapat dilakukan di dalam kebun botani. Botani berarti kebun yang di situ melakukan riset terkait dengan tumbuhan, dilakukan dengan bantuan manusia sehingga terpilihlah bibit-bibit unggul dari tumbuhan tersebut. Kebun botani merupakan tempat membudidayakan berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis atau penting bagi ilmu pengetahuan. Jadi dibuat, direkayasa sebagaimana pentingnya sekali sehingga tanaman itu dapat bernilai ekonomis dan bisa dilakukan perawatan semaksimal mungkin karena dilakukan di tempat
tempat khusus. Nah, insya Allah itu anak-anakku terkait dengan jenis pelestarian hewan dan tumbuhan, ya, baik menggunakan pelestarian in situ atau alami di dalam habitatnya maupun dengan pelestarian ex situ di luar habitat asli tumbuhan maupun hewan tersebut. Insya Allah demikian yang dapat Pak Nur sampaikan. Semoga kalian dapat menambah wawasan terkait dengan pelestarian hewan dan tumbuhan, dan semoga kalian juga lebih semangat untuk belajar kembali. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.